Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin khatamil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa ba'du. Jamaah rahmati Allah subhanahu wa ta'ala, alhamdulillah Allah kembali pertemukan kita. Mudah-mudahan pertemuan kita hari ini menjadi wasilah di mana Allah Subhanahu wa taala sehatkan badan kita, sehat wal afiat. Allah panjangkan umur kita dalam rangka taat pada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita sama-sama berharap, berdoa kepada Allah semoga hari ini Allah pahamkan kita, tambahkan wawasan keislaman kita, yang mudah-mudahan ilmu yang akan disampaikan pada kesempatan malam hari ini menjadi hujjah yang cukup kuat dalam rangka memotivasi kita untuk meningkatkan kualitas amalan kita dari hari ke hari di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu mari kita buka dengan kalimatul basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Insyaallah hari ini kita akan membahas tentang manajemen sholat berjamaah. Barangkali buat kita sekalian ini bagian yang tidak bisa dipisahkan daripada aktivitas ibadah seorang muslim di hadapan Allah Subhanahu wa taala, yang kadangkala ada hal-hal yang tercecer dalam perhatian kita, yang barangkali yang ceceran-ceceran kecil itu ternyata dampaknya luar biasa di dalam Islam ketika kita secara ilmu kurang bisa mendapatkan kesempurnaan di dalam rangka beribadah. Maka Masya Allah kita sudah beberapa waktu membahas terkait dengan ilmu waris yang ada di dalam Islam. Nanti kalau waktunya cukup, bolehlah nanti ada tambahan, barangkali ada jamaah yang bertanya terkait dengan masalah waris. Tidak menutup kemungkinan kita akan menjawab pertanyaan-pertanyaan kalau ada di antara kita yang masih mengganjal seputar masalah waris ya. Kalau kita bicara tentang sholat berjamaah ya, di mana Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan salat berjamaah itu dilaksanakan ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tiba di Madinah dan kemudian beliau membangun masjid. Maka dengan dibangunnya masjid itulah Allah Subhanahu wa taala mensyariatkan adanya salat berjamaah, di mana Rasulullah ketika ada di kota Makkah pada waktu itu belum disyariatkan adanya salat berjamaah ya. Nah kemudian secara fadilah bagaimana keutamaan sholat berjamaah ini? Sebagaimana dalam riwayat disebutkan, man sarrahu an yalqallaha ta'ala ghadan musliman, barang siapa yang dia senang ketika nanti dia bertemu dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, dia dibangkitkan di hadapan Allah besok, maksudnya di akhirat nanti sebagai seorang muslim. Ya, bagaimana caranya? Fal yuhafiz ala haula'is salawat, maka hendaklah ya mereka itu ya menjaga salat-salat wajibnya itu. Jadi kata as-salawat ini maknanya al-maktubah, salat-salat yang wajib itu. Fa innallaha ta'ala syara'a li nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, di mana sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala telah mensyariatkan kepada nabi kalian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sunanal huda, sunnahnya ya nabi-nabi terdahulu, kira-kira begitu. Wa annahunna min sunanil huda. Ya, walau annakum shallaitum fi buyutikum, seandainya ada di antara kalian ya salat kalian di rumah-rumah kalian, kama yusalli hadza al mutakhallif fi baitihi, maka dia seperti orang yang sholat al-mutakhallif ini dianggap sholatnya anak yang belum baligh gitu kira-kira ya. La taraktum sunnata nabiyyikum sallallahu alaihi wasallam walau taraktum sunnata nabiyyikum la dalaltum. Seandainya kalian meninggalkan sunnah nabi kalian, maksudnya meninggalkan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka sesungguhnya kalian sama saja meninggalkan sunnah nabi kalian dan kalian bisa saja ladhalaltum, tersesat ya. Wa ma min rajulin yatatahharu fayahsunut tuhur, tidaklah seorang laki-laki yang dia berwudu dan dia memperbagus wudunya
Jadi orang tuh berangkat dari rumah dalam keadaan wudu, Pak. Ya. Summa ya'madu ilal masjid min hadhil masajid. Kemudian dia menyengaja menuju masjid di antara masjid-masjid yang didirikan oleh manusia. Ya. Illa, kecuali apa? Kataballahu lahu bikulli khutwah yakhtuha hasanah. Kecuali Allah Subhanahu wa taala menuliskan tiap langkahnya itu adalah kebaikan-kebaikan. Ya. Kanan kiri wa yarfa'uhu biha darajah. Langkah yang pertama, ya, langkah yang satu meninggikan derajat, wa yahuttu anhu sayyi'ah, yang satu sebagai penggugur dosa. Jadi kalau ada orang istilahnya hijrah, ya, dulunya mah begajulan udah, ya, sholat kagak pakai dah, ya, dia berani meninggalkan sholatnya. Dan ini adalah bentuk tobatnya seorang yang hijrah dari tempat maksiat, dari keadaan dia bermaksiat, kemudian menjadi orang yang baik, dia punya azam yang cukup kuat. Maka salah satu cara wasilah tobat dia diterima di hadapan Allah, banyak-banyakin tuh sholat berjamaah. Karena rumah kita di mana, ya, masjid ada di mana? Setiap langkah kaki kita, satu langkah penggugur dosa, satu langkah Allah tinggikan derajat kita itu, Bang. Ya. Nah, disebutkan demikian nih. Nah, jadi salah satu fadilahnya itu, di mana seorang yang mendatangi masjid, dia sudah berwudu, memperbagus wudunya, dia menyengaja datang menuju masjid-masjid yang ada di sekitar di mana manusia tinggal, ya, baitun min buyutillah, di antara rumah, ya, di antara rumah-rumah Allah itu, maka langkah-langkahnya itu semuanya kebaikan. Satu gugurin dosa, satu ngendikan derajat, melangkah lagi dosa gugur, ditinggikan lagi derajatnya itu. Ya, ini salah satu fadilah salat berjamaah di masjid, ya. Nah, kemudian juga Nabi diperintahkan, ya, supaya bagaimana? Basyiril masya'in fil zulami ilal masajid bin nur at-tami yaumal qiyamah. Berilah kabar gembira bagi orang-orang yang sering berjalan ke masjid pada saat gelap. Kalau ada orang salat berjamaah, ya, tengah roek gitu kira-kira, orang banyak beraktivitas, orang ngelihat nih orang soleh amat ini, ya, datang ke masjid orang kelihatan. Tapi di saat gelap orang-orang banyak istirahat, ya. Di waktu subuh antum meninggalkan rumah datang ke masjid, orang pada kagak ngelihat, ya. Berikan kabar gembira tuh bagi mereka-mereka yang sering berjalan ke masjid pada saat gelap dengan apa? Bin nurit tami yaumal qiyamah, dengan cahaya yang terang benderang, cahaya yang sempurna pada hari kiamat nanti itu. Di saat nanti manusia banyak mengalami kegelapan yang luar biasa pada hari kiamat, orang ini justru mendapatkan cahaya yang sempurna ketika dia mendatangi masjid-masjid Allah untuk sholat berjamaah di waktu gelap, di waktu malam orang pada tidur istirahat, ya. Nah, kemudian juga hadis yang cukup masyhur, ya, Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala salatul jamaah afdal min salatil fadhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Nah, cuma yang perlu saya sampaikan begini, apa sih yang disebut dengan pengertian salat berjamaah itu? Ya, orang melakukan as-salatu fil masjid bil jamaah ma'al imam. Salatnya orang itu di masjid berjamaah bersama imam rawatib, ya, imam-imam yang diangkat, ya, oleh kaum muslimin di satu masjid, yang dia memimpin salat al-maktubah, salat 5 waktu tuh, ya. Imamnya pertama kali salat dilaksanakan, contoh tadi kan salat maghrib tuh, ya, pertama kali kita melakukan salat maghrib bersama imam, ya. Kapan dapat 27 derajatnya? Semenjak takbiratul ihram bersama imam sampai salam, itu yang dapat 27 derajat. Kalau kuculuk-kuculuk datang orang, dia kemudian membentuk jamaah baru, sholat berjamaah juga, tapi sholat yang berjamaah yang model begitu pada waktu selain yang pertama, itu rombongan yang tidak mendapatkan 27 derajat. Ya terserah Allah mau ngasih berapa, ya. Ya, kenapa? Karena keutamaan orang yang datang sholat berjamaah
ya, as-salatu ala waktiha, salat tepat pada waktunya. Apa sih yang disebut dengan salat tepat pada waktunya? Bukan berarti ketika azan selesai berkumandang tiba-tiba kita langsung salat, enggak. Ya, nanti kita ini salat isyanya, anggaplah misalnya taklim kita panjang, masjid kanan kiri udah azan mau salat isya, kita masih anteng aja taklim. Ya, entar sholat isyanya kira-kira jam 8. Tapi baru pertama kali hari ini sholat isyanya bersama imam, itu masih disebut dengan as-salatu ala waktiha. Ya, bedanya orang alim dengan ahli ibadah tuh di situ letaknya. Kalau orang ahli ibadah cuma semangat doang, datang nggak ikut taklim, ya, mau menjelang isya di mana-mana udah adzan, kita belum. Ini orang protes katanya. Kira-kira aja dong lu ngaji pada ngaji apa sih katanya. Orang-orang pada adzan isya di sini belum mulai-mulai katanya begitu. Itu orang ahli ibadah tuh yang kurang ilmunya ngomong begitu. Padahal kalau dia orang alim, orang yang berilmu, dia duduk aja. Dapetin tuh fadilah keutamaan taklim kita hari ini, Bang. Walaupun nggak dari awal, ya, sambil nunggu apa? Nunggu orang sholat isya berjamaah. Kenapa? Karena mentakhir sholat itu juga sunnahnya Rasulullah. Ya, bagaimana Sayyiduna Bilal bin Rabah radhiyallahu an pernah sama Nabi bilang, ntar aja azan zuhurnya ntar. Kenapa? Ntar kalau antum azan orang pada datang, nih hari panas tengah hari rohek. Karena Masjid Nabawi dulu, Pak, nggak secakep sekarang. Masjid Nabawi dulu lantainya pasir, atapnya langit. Ya, kalau hujan enggak kepanasan, kalau panas kagak kehujanan. Ya panas ya panas, hujan ya hujan. Kenapa? Karena atapnya enggak ada. Ya, kalau lagi sholat tiba-tiba banyak keluar binatang dari pasir tuh, kalau enggak kalau jengking ular. Ya, makanya Nabi sholatnya pakai sepatu. Ya, itu sunnah Nabi. Tapi kalau sekarang dipraktekin sunnah Nabi sholat pakai sepatu, bang dulu ngamuk-ngamuk. Ya, kita udah ngebersihin ente pakai sepatu lagi, ya enggak? Ya, nah, jadi memahami konteksnya apa dulu. Nah, jadi masya Allah, orang yang disebut dengan sholat berjamaah, sholatnya bersama imam pertama kali dilaksanakan sholat zuhur, sholat asarnya, sholat maghrib, isya, subuhnya. Ya, bersama imam yang pertama semenjak takbiratul ihram, Allahu Akbar, antum Allahu Akbar sampai salam. Itu yang dapat 27 derajat. Ya, beda yang kucul-kucul datang tiba-tiba dia telat. Ya, mudah-mudahan sih masih dia dapat fadilah berjamaahnya. Ya, sekalipun dia masbuk tinggal 1 rakaat doang, dia dapetin imam lagi duduk tahiyat awal, dia ikutin tuh, ya, sampai kemudian dia menyempurnakan, nambah lagi 2. Ya, dia dalam sholat sendirian masbuknya. Tapi mudah-mudahan yang berjamaah dapat sisanya tadi, mudah-mudahan ada fadilahnya di situ. Besok-besok jangan diulang-ulang kalau nggak ada udzur. Ya, kira-kira begitu. Nah, jadi ini salah satu fadilahnya yang masyhur. Ada yang mengatakan 27 derajat, ada yang mengatakan 25 derajat ketimbang orang sholat sendirian. Ya. Nah, segitu hebatnya sholat berjamaah. Ternyata hukumnya di tengah-tengah ulama berbeda-beda pendapat ini. Ya, di mana ada khilafiyah ulama tentang hukum sholat berjamaah. Sebenarnya wajib apa enggak? Atau sunnah saja? Atau kalau itu wajib, kalau ada orang sholat sendirian, sah enggak sholatnya? Itu kan masalahnya itu, kalau bicara tentang hukum. Ya, coba kita lihat bagaimana pendapat ulama Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah. Faqala Al-Hanafiyah wal Malikiyah. Ulama-ulama Al-Hanafiyah dan ulama-ulama Al-Malikiyah mengatakan apa? Al-jama'atu fil faraidi ghairul jumu'ah sunnatun muakkadatun. Ya, kata beliau nih, salat berjamaah di dalam salat fardu kecuali salat Jumat, maka hukumnya sunnah muakkadah. Kalau salat Jumat itu wajib berjamaah, nggak bisa kita sendirian. Ya, wajib. Nah, kecuali sholat Jumat, sholat zuhur, sholat asar, sholat maghrib, isya dan subuh, kata dua ulama, sunnatun muakkadatun, sunnah muakkadah katanya. Sunnahnya amat ditekankan. Kalau ibarat kue 1 loyang, antum tinggal pilih mau sepongge apa sepongge itu, orang Tangerang, orang Parung ngerti itu sepongge.
Ya, sepotong ya sama 27 potong ente pilih dah. Ya, pengennya yang mana? 27 potong, datengin salat berjamaah. Kalau cuma sepongge doang, sepotong doang ya salat sendirian, itu pilihan katanya. Ya. Disebutkan seperti itu. Jadi salat berjamaah fil faraid ghairul jum'ah sunnatun muakkadatun. Ya, salat berjamaah di dalam salat fardu ya selain daripada salat Jumat hukumnya sunnah muakkadah. Ya. Dasarnya apa? Dasarnya sebagaimana riwayat Ibnu Umar tadi. Salatul jamaah afdal min salatil fardhi bi 27 darajah. Salat berjamaah itu lebih utama daripada salat sendirian dengan 27 derajat. Maksudnya apa? Ini pilihan. Pilihan. Kalau mau milih dapat 27 derajat, ya ente salat berjamaah. Ini kata dua ulama, ya. Termasuk kalangan Asy-Syafi'iyah. Ulama-ulama Asy-Syafi'iyah fil asahil mansus sebagaimana pendapat yang paling sahih di antara ulama-ulama Syafi'i. Ya, biasanya mazhab Syafi'i banyak diterapkan oleh orang-orang di Asia ya, termasuk kita di Indonesia. Tapi kadang-kala kalau kita telusuri ngaku kita mazhab Syafi'i, setelah diteliti enggak tulen-tulen juga, campur-campur kita mazhabnya. Boleh enggak? Boleh aja, enggak apa-apa. Yang penting orang itu mudah untuk beribadah. Ya. Apa kata beliau? Al jama'atu fardu kifayah. Salat berjamaah itu hukumnya fardu kifayah. Kalau satu kampung di tempat kita nggak ada orang sholat berjamaah, satu kampung dosa. Tapi kalau ada sholat berjamaah dilaksanakan, ya ada imamnya, ada makmumnya, maka gugur kewajiban kefarduan sholat berjamaahnya. Ini kata ulama Asy-Syafi'iyah. Yang satu sunnah muakkadah, dua ulama yang satu mengatakan fardu kifayah. Ya. Nah, dasarnya apa? Ada dalil. Ma min thalathatin fi qaryah wala badwa la tuqama fihimul jamaah ya illa istahwadha alaihimus syaitan. Tidaklah tiga orang yang tinggal di satu kampung atau pelosok tapi enggak melakukan salat berjamaah ya kecuali syaitan telah menguasai mereka. Fa'alaika bil jamaah, maka hendaklah kalian berjamaah. Fa innama ya'kuludz dzi'bu minal ghanamil qasiyah, karena serigala itu suka menerkam domba-domba yang lepas daripada kawanannya. Ya, ini dalil yang dijadikan hujjah argumentasi fikihnya ulama Syafi'i bahwasannya salat berjamaah di dalam salat wajib hukumnya fardu kifayah. Ya. Kemudian ulama Al-Hanabilah mengatakan apa? Al-jama'atu wajibatun wujub ain. Salat berjamaah adalah fardu ain, Pak. Resikonya apa? Kalau kita mengikuti pendapat yang satu ini, berarti kalau antum salatnya enggak berjamaah dosa. Itu fardu ain tuh. Ya, itu enggak bisa digugurkan gara-gara tetangga kita rajin salat berjamaahnya. Ya, fardu ain itu kalau antum enggak salat berjamaah dosa. Tapi kata beliau, ya, sekalipun itu wajibnya wajib ain, apa kata beliau? Ya, disebutkan di sini nih. Lakin laisatil jamaah syarton li sihhatis shalah. Sekalipun salat berjamaah itu wajib ain, tapi bukan syarat sah salat. Kalau orang salat sendirian pun juga hukumnya sah enggak? Sah juga. Ini kata pendapatnya Al-Imam Ahmad bin Hambal rahimahullah. Ya, dasarnya apa? Coba kita lihat. Pertama, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, irji'u ila ahlikum. Kembalilah kalian kepada keluarga kalian, faqimu fihim. Tinggallah bersama mereka. Ya, wa'allamuhum wa muruhum. Ajarkan mereka. Ya, ajarin, ya, perintahkan kepada mereka untuk melakukan salat. Ya, fa idza hadaratis shalah falyu'adzil lakum ahadukum. Tatkala salat nanti waktunya tiba, maka hendaklah di antara kalian mengumandangkan apa? Azan. Thumma liyu'ammakum akbarukum. Kemudian yang paling tua di antara kalian jadi imam. Ya, yang dilihat paling tua nih. Ya, nanti dalam hadis yang lain ada kedudukan imam-imam, enggak cuma tua doang. Karena tua itu ada dua, tua kejemur sama tua belajar. Ya, kalau tua kejemur repot, ya.
muda-muda main layangan melulu, ya udah tua nongkrongnya di pinggir kolam pemancingan ikan, kejemur mulu palenya. Ya ini bukan tua yang begitu, ya. Nah kemudian juga disebutkan nih dalam satu hadis ini, coba lihat di layar ini ya. Walakot hamamtu, ini kayaknya buram deh bang, coba tuh dimainin aja, fokusnya dimainin, pelan-pelan aja bang. Ya. Walakot hamamtu an amuro bis salah fatuqam. Kata Nabi gini, sungguh aku punya keinginan sekali, ya, untuk memerintahkan salat dan didirikan. Summa amuro rajulan fayusalli bin nas. Kemudian aku tunjuk satu orang untuk dia jadi imam memimpin salatnya orang-orang itu. Summan talaqa ma'i birijalin ma'ahum huzamun min hatabin. Sementara aku akan berangkat bersama sekelompok orang, ya, sambil juga membawa kayu bakar. Ila qaumin la yashhaduna shalah, ke satu kaum yang dia enggak ikut salat berjamaah. Fauharriqu alaihim buyutahum binnar, maka akan aku bakar rumah-rumah mereka dengan api itu. Cuma masalahnya kalau kita mengkritik matan hadis ini, lafaz ini, apakah dalam riwayat benar-benar Rasulullah membakar rumah-rumah orang kampung? Enggak. Ini baru punya keinginan doang. Ya, sementara Rasulullah perintahkan orang jadi imam salat berjamaah, justru beliau malah enggak salat. Ya, kalau melihat hadis ini ya, malah beliau justru enggak salat, malah pergi bersama sekelompok orang mencari orang yang enggak salat berjamaah. Ya, ternyata ada riwayat, ya, ulama menyatakan hadis ini menyangkut tentang sholat Jumat. Ya, makanya tadi ulama yang pertama bilang sholat berjamaah ya buat sholat Jumat wajib, di luar sholat Jumat sunnah muakkadah. Ya, nah ini pentingnya kita belajar ya. Kadang-kala pemikiran orang awam kagak sama ame ulama. Ya, kita yang kurang-kurang ilmu ya banyak belajar sehingga tahu bagaimana istimbatul ahkamnya para ulama. Ketika ulama menetapkan hukum di banyak riwayat, apa hasilnya? Apa hasil ijtihadnya? Ya, persan pikiran ulama namanya fikih. Ya, jadi lewat fikih itulah kita memahami agama ini lewat tangan-tangan para ulama. Ya, nah kemudian tadi sudah disampaikan bahwa terjadi perbedaan pendapat ulama tentang hukum salat berjamaah. Kalau ada di antara kita mengatakan saya mah ikut ulama yang mengatakan sunnah muakkadah, ya sudah, kita menghormati dia. Jangan lagi nggak salat mungkin di rumah antum ngebuli-buli, ngeghibah, ya malah rusak ibadah kita kan. Ya, akhirnya apa? Tadinya mah baik gitu mendakwahi orang yang mau salat berjamaah, karena dia dalam kondisi nggak mau ya mengambil kesunahan itu, kita bully dia. Merasa bagaimana? Merasa kita memakai pendapat yang paling benar ketimbang dia. Ya, ini wajib hukumnya. Nabi aja memerintahkan ya untuk melaksanakan salat berjamaah, datang kepada satu kaum pengen ngebakar, tapi masalahnya benar-benar dibakar apa enggak kan gitu. Ya, terjadi perbedaan pendapat ulama dari kuat lemahnya jalur periwayatan hadis, termasuk kritik matannya itu, kritik lafaz hadisnya itu. Ya. Nah, buat antum yang memilih saya berpendapat salat berjamaah itu wajib ain, laksanakan sekemampuan antum itu. Berarti antum usahakan jangan pernah lepas daripada salat berjamaah. Ya. Nah, cuma masalahnya kalau tadi fadilah berjamaahnya 27 derajat, ngikutin imam semenjak takbiratul ihram sampai salam. Nah, kalau masalahnya antum telat gimana? Ya, celingak-celinguk mau berjamaah, nggak ada orang yang mau diajak berjamaah. Nah, buat kita boleh nggak yang udah sholat lagi? Boleh nggak nemenin orang untuk berjamaah? Boleh nggak? Boleh. Sholat yang kedua itu sholat pahalanya sunnah saja. Ya. Nah, ini disebutkan perbedaan pendapat ulama tentang sholat berjamaah. Nah, ini kenyataannya begitu, Pak. Ya, terdapat khilaf ulama terkait dengan masalah itu. Ya. Nah, kemudian bagaimana ada orang lagi yang mengatakan, ulama mengatakan sholat berjamaah itu syarat sah sholat. Berarti kalau antum nggak sholat berjamaah itu nggak sah hukumnya. Ya. Nah, makanya saya bilang nih, perbedaan pendapat ulama
itu nggak usah dicari-cari jadi kambing hitam kita pada ribut. Sebenarnya pendapat ulama itu justru berbeda untuk memudahkan kita ibadah sebenarnya Pak. Satu ketika mungkin antum nggak ketemu masjid, ya nggak bisa sholat berjamaah. Ternyata Rasulullah diberikan 5 kemuliaan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang 5 kemuliaan ini nggak Allah berikan kepada nabi-nabi selain beliau. Apa salah satunya? Innama ju'ilat lil ardi masjidan wa tahuran. Dijadikan untukku oleh Allah tiap jengkal bumi ini untuk umatku jadi masjid dan suci. Orang Yahudi dengan orang Nasrani kalau mereka mau ibadah nggak boleh Pak di luar tempat ibadah mereka. Coba tuh kalau antum begitu, susah nggak? Satu tempat masjid nggak ketemu. Kita mah enak di Indonesia Pak, ya. Berapa puluh meter ada masjid, ada musola. Coba antum tinggal di daerah mayoritas orang-orang non muslim, repot kita kalau harus sholatnya di masjid. Maka ini kemuliaan. Boleh sholatnya di mana? Di lapangan boleh, di tempat parkir iya, ya. Tengah jalan boleh nggak? Tengah jalan boleh nggak? Boleh aja, kalau jalan baru dibikin mah belum ada mobilnya boleh, ya. Sholatnya di mana? Di jalanan boleh juga, ya. Ada tempat parkir boleh, di basement boleh, di aula kantor boleh, nggak apa-apa. Hatta sholat di atas sepiteng aja boleh nggak? Boleh nggak kira-kira? Sholat di atas sepiteng boleh? Boleh. Kenapa sholat di atas sepiteng boleh? Karena najisnya di bawah, ya. Kalau sholatnya di dalam sepiteng baru nggak boleh, ya. Itu ada najisnya di situ. Di atasnya mah bersih udah, ya. Nah, jadi ada ulama yang menyatakan sholat berjamaah itu syarat sah sholat. Kalau antum nggak berjamaah nggak sah sholatnya. Luar biasa Pak, berat. Makanya ada hukum-hukum itu antum boleh memilih sesuai dengan apa, bukan cari enak. Fattakullah mastata'tum, bertakwalah kalian kepada Allah dengan segenap kemampuan kalian. Mana yang antum bisa pilih, antum mampu untuk melaksanakannya. Ya Ustadz, aneh mah rumah tetanggaan namanya masjid, ya selangkah doang, ya kita mah udah dah aneh pakai ya hukum yang ini nih, boleh, ya silakan aja, nggak apa-apa. Itu untuk memudahkan kita beribadah kepada Allah, bukan cari enak, bukan cari yang paling mudah sesuai dengan kemampuan kita. Pendapat-pendapat yang ada itulah sesungguhnya, ya. La yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Adanya perbedaan pendapat ulama itu untuk memudahkan kita ibadah sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Nah, ini ada ulama yang menyatakan salat berjamaah itu syarat sah salat. Dasar hadisnya apa? Ja'a a'ma ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Datanglah orang buta, ya. Ada nih orang buta menghadap kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, ya, dia berkata kepada Rasulullah apa yang disampaikan, ya, innahu laisa li qa'idun yakuduni ila shalah. Ya Rasulullah, ya, ini saya nggak ada orang yang nuntun saya ke masjid karena saya buta ini, takutnya nyasar kemana kagak tahu, orang yang nuntun kagak ada. Ya, kira-kira saya boleh nggak ninggalin sholat berjamaah, kata beliau, ya. Fasa'alahu an yurakhisa lahu an yusalliya fi baiti. Nabi pada awalnya merukhsah, ya, orang yang buta ini untuk tetap sholatnya ya di rumah aja dah kalau nggak ada yang nuntun, ya. Kemudian dipanggil lagi, fa'adzina lahu, udah baru mau pulang dipanggil lagi, bang sini dulu bang, ya. Nabi tanya, atasma'un nida bis shalah, kira-kira kan yang buta mate antum tuh, ente kagak budak, ya, kuping ente dengar azan kagak, ya. Naam ya Rasulullah. Maka Rasulullah sampaikan, fa'ajib, maka kau wajib datangin sholat berjamaah, ya. Ini dijadikan dasar oleh ulama yang pendapat yang keempat, bahwa sholat berjamaah itu syarat sah sholat. Kalau nggak berjamaah hukumnya bukan cuma dosa, tapi nggak sah. Nah, perbedaan pendapat ulama ini untuk memudahkan kita ibadah. Kita nggak bisa menyalahkan. Antum yang bilang syarat sah sholat nggak bisa menyalahkan yang sunnah muakkadah. Yang bilang sunnah muakkadah jangan katakan lebay amat loh, berjamaah mah cuma sunnah kagak wajib, nggak bisa.
Ya, masing-masing saling menghormati pendapat-pendapat yang boleh diambil di antara pendapatnya para ulama. Cakep udah begitu. Ya, karena kalau membahas masalah fikih itu, apalagi menyangkut masalah ibadah, masalah muamalah, ini kita akan bertemu dengan pendapat ulama. Yang pertama menjadi ijma' ulama, sepakat ulama. Kadangkala ada pendapat furu', pendapat-pendapat cabang ulama. Kita nggak bisa menafikan pendapat-pendapat yang berbeda itu. Ya, jadi boleh-boleh saja. Dan ketika terjadi perbedaan pendapat ulama, enggak ada dosa atas kita. Ya, apa dasar hadisnya? Idza ijtahadal hakim fa asaba falahu ajran. Tatkala hakim seorang ulama berijtihad, ijtihadnya benar, pahalanya 2. Wa idza akhta'a, tatkala ijtihadnya salah, pahalanya 1. Enggak ada dosa. Kecuali keharaman yang mutlak, keharamannya jadi ijma'nya ulama. Nggak ada ulama yang berbeda pendapat, maka yang berbeda, ini kena dia. Contoh apa contohnya? Ulama sepakat riba itu haram, maka nggak ada satupun ulama yang bilang riba itu halal. Tapi ulama berbeda pendapat tentang menentukan jenis-jenis transaksi yang ada di masyarakat, apakah riba atau bukan. Itu beda ulama. Jadi jangan salah paham nih. Masalah bank konvensional saja sama bank syariah yang ada, anggaplah bank konvensional, itu hukum ulama kontemporer hari ini pun berbeda-beda pendapat. Tapi kita nggak bahas itulah. Ya, nanti kepanjangan ini. Ya, artinya apa? Kalau kita menghadapi pembahasan masalah fikih, maka kita akan ketemu sering dengan perbedaan pendapat ulama. Dan ulama-ulama min madzahibil arba'ah itu pendapat yang mu'tabar, yang mu'tamad. Banyak dipakai orang, banyak dipilih orang, ya. Mereka mengamalkan pendapat-pendapat min madzahibil arba'ah di antara 4 mazhab itu sesuai dengan ya ahlus sunnah wal jamaah. Jadi tenang-tenang aja udah. Ya, aman gitu ya. Baik, kita lihat nih. Bagaimana sih hukum wanita pergi ke masjid? Ya, ibu-ibunya ada yang datang nih. Bagaimana pendapat ulama? Hukum kepergian wanita ke masjid itu boleh buat siapa? Wanita yang udah tua, yang udah reot. Ya, kalau ABG lewat ngelirik aja kagak. Maksudnya nggak ada daya tariknya gitu. Ya, tuh kalau jalan tuh perempuan udah nenek-nenek gitu kira-kira, hukumnya boleh. Tapi dimakruhkan bagi seorang gadis yang belum punya suami, apalagi mukanya kinclong kayak batu akik muncul seternya gitu, ya, yang jidatnya bening gitu kan. Itu takut adanya fitnah. Karena di masa lalu Masjid Nabawi ketika didirikan, bagaimana para sahabat itu menyeru panggilan Rasulullah SAW untuk sholat berjamaah. Hatta wanita-wanita pada datang ke masjid juga. Antum bisa bayangkan kalau sholat isya malam, ya suasana gelap, atau sholat subuh berangkat ya gelap-gelap menuju masjid, wanita ini khawatir adanya fitnah. Itu ulama makruh hukumnya bagi seorang gadis, apalagi dia wajahnya cantik rupawan, datang ke masjid untuk sholat berjamaah, hukumnya makruh ya, hukum asalnya. Ya, tapi ternyata di balik kemakruhan ini, kalau makruhnya bisa dijamin nggak ada, ya hukumnya boleh. Alasannya kenapa sih wanita makruh datangin ke masjid? Alasannya pertama fitnah, yang kedua alasan keamanan. Wanita di masa lalu kalau nggak ada tanda khusus ya, tanda khusus wanita merdeka itu berhijab. Budak itu enggak. Ya, orang khawatir wanita-wanita merdeka dianggap budak gitu, dirampas, diambil, diculik, mengkhawatirkan. Nah, sehingga kalau ada di masa lalu alasannya karena alasan keamanan, alasan juga karena fitnah. Nah, kalau fitnahnya dijamin nggak ada, aman juga. Kenapa? Rumahnya deket. Ya, keluarga kalau nyari di mana emak lo? Ada tuh di masjid ngelongok, ada tuh perempuan, nggak kemana-mana. Ya, habis sholat isya nih berjamaah selesai, dia pulang ke rumah, kagak nongkrong di kafe, ya, nggak nongkrong di mana-mana itu perempuan. Aman dari fitnah, ada jaminan keamanannya. Ya silakan datang ke masjid-masjid untuk sholat berjamaah bagi wanita. Ya, jadi lebih utama yang sunnah ya, yang utama wanita memang sholatnya di rumah. Sholatnya di rumah paling utama. Tapi kalau mau datang ke masjid juga suami nggak boleh ngelarang gitu, kira-kira hadis itu. Ya, jadi antara kenapa sih makruh, ada ilahnya.
Kenapa kok ulama memakruhkan? Ada sebabnya. Ketika sebabnya nggak muncul, kemakruhannya hilang. Kira-kira gitu lah. Karena masjid ini di kita ini banyak sekali, musola, masjid, boleh datang. Ya, alasannya apa? Fitnah terjaga, ada keamanan terjamin. Ya udah beres. Ya, nggak ada masalah sebenarnya. Ya. Nah kemudian disunnahkan tidak tergesa-gesa mendatangi sholat berjamaah, Pak. Antum harus jalan tenang, gagah, berwibawa, nggak gerabak-gerubuk. Ya, idza sami'tumul iqamah, jika kalian mendengarkan iqamah, azan dikumandangkan, famshu ilas salah, maka berjalanlah untuk melakukan salat dengan tenang. Wa alaikumus sakinah wal wiqar. Ya, jangan harus jalannya tenang, ya, penuh wibawa, wala tasra'u, jangan juga buru-buru. Ya, jalannya tenang, berwibawa, ya, jangan buru-buru. Fama adraktum fasallu, kalau kalian sempat ngejar tuh imam lagi salat, dapetin salatnya, ya, alhamdulillah. Tapi kalau nggak sempat kekejar, wa ma fatakum fa'atimmu, kalau nggak sempat kita dapetin 1 rakaat jadi masbuk, ya sempurnain salat kita. Jelas ya? Nah kira-kira apa yang tahu kapan si makmum masbuk dapetin 1 rakaat bersama imam? Batasannya kapan? Kalau dia nggak ikut baca suratul Fatihah. Karena buat sebagian orang awam beranggapan bahwa hadis tentang membaca suratul Fatihah di dalam sholat hadisnya sahih, ulama juga sepakat tentang kesahihannya. Tapi yang jadi masalah kalau berjamaah bagaimana? Ya, ada imam udah baca surah yang kedua, Bismillahirrahmanirrahim, Yasin, Yasin, ya baca surah Yasin, 1 surah ini, ya dia datang tuh nggak sempat baca Fatihah. Ya, terus bagaimana? Apakah dia nggak mendapatkan 1 rakaat? Dapat nggak kira-kira? Karena Nabi sampaikan apa? La salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Nggak ada salat bagi mereka yang nggak baca suratul Fatihah. Siapa? Bagi mereka yang salatnya sendirian. Kalau berjamaah ditanggung imam. Imam baca Fatihah, antum jangan ngikutin, dengerin. Kalau imamnya mazhab Syafi'i ada jeda. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Jeda dulu tuh, kasih kesempatan makmum baca Fatihah. Tapi kadangkala waktu yang dijeda oleh imam untuk makmum baca Fatihah kadangkala cukup nggak? Nggak cukup. Maka boleh saja orang nggak baca apa-apa. Kenapa? Karena ada hadis yang menyatakan apa? Man kana lahu imam faqiraatul imam lahu qiraah. Barang siapa yang dia berjamaah, dia punya imam, bacaan imam itu bacaan makmum juga. Maka kalau ada masbuk datang, ya tidak terhitung sebagai masbuk, ya kalau dia masih dapetin imam dalam keadaan ruku. Waman adrokar ruku ma'al imam faqad adrokar rok'ah. Barang siapa yang datengin sholat berjamaah dapetin imam lagi ruku, dia dapat 1 rakaat walaupun gak ikut baca surat Al-Fatihah. Karena bacaan imam ditanggung, ya, menanggung bacaan makmum, aman aja udah. Makanya buat antum yang ngerasa bacanya kurang-kurang, udah sholat berjamaah aja dah. Kenapa? Kita diem aja, sah sholat kita. Karena yang nanggung bacaan siapa? Imam. Imam baca Allahu Akbar, diam aja, misal ya. Ya, artinya bacaan imam itu termasuk bacaan makmum. Walaupun ada ulama yang menyatakan jangan ada bengong dalam sholat. Jangan ada bengong dalam sholat. Tapi yang jadi masalah ketika imam sedang membaca surah, ya kita dengerin gitu kan. Ya, nah ini kalau ada mazhabnya Syafi'i, imamnya minimal ada jeda. Tapi kalau nggak ada jeda bagaimana? Tetap sah juga si makmum sholat karena ada hadis yang lain. Ya, jadi kita diperintahkan Nabi datengin sholat berjamaah, jangan gerabak gerubuk, gerasa gerusuh, tenang aja udah, gitu kan? Kenapa? Karena tergesa-gesa, ya itu biasa sifatnya asyaiton. Ya, ini sunnah nih. Ya. Nah, bagaimana syarat dan kriteria menjadi imam dalam sholat berjamaah? Dalam satu hadis Rasulullah sampaikan begini, ya ummul qauma aqra'uhum li kitabillah. Yang berhak jadi imam bagi satu kaum adalah orang yang paling aqra',
ya, bacaan Qur'annya paling fasih. Ya, ada kan orang yang kalau nyebutin huruf H itu mirip kha. Mohon maaf, wong Jawi itu kira-kira begitu ya. Alhamdu, ya ada kha-nya, padahal itu H. Alhamdu, ya. Nah itu tidak fasih dia. Ya, ada yang fasih, maka dia lebih berhak. Fa in kanu fil qiraati sawaan, ketika sama-sama fasih, ada dua orang imam, ya, sama-sama aqra, sama-sama fasih, yang dicari siapa? Fa'alahum bis sunnah, maka yang dia memahami fikihnya, ya, dia punya ilmu tentang fikihnya lebih utama. Dia punya ilmu, yang tadi fasih dua-duanya sama, akhirnya mengerti tentang sunnah. Maksud sunnah apa? Tentang hukum-hukum. Ya, ada orang alim, ya. Fa in kanu fi sunnati sawa, ya, ketika sama-sama orang itu aqra, orang itu alim dua-duanya. Yang dilihat yang mana? Fa aqdamuhum hijrah. Siapa yang paling dulu hijrah ame Nabi? Kiasnya apa? Orang yang punya wilayah siapa dah yang paling tua jadi anak kampung sini. Orkamsinya siapa? Orkamsi, orang kampung sini, ya, siapa itu dia tuh? Nah, si Orkamsi ini yang berhak dia jadi imam. Dua-dua orang, dua-duanya fasih, dua-duanya alim, yang satu pendatang, yang satu mah jadi karuhun. Orang udah lama di situ. Nah, yang berhak jadi imam yang paling lama tinggal di komplek ini, di perumahan ini. Ya, dia paling berhak, ya. Tapi kalau sama-sama ini, fa in kanu fil hijrah, kalau ternyata orang itu hijrahnya sawaan, dia sama-sama, fa aqdamuhum sinna, baru cari yang paling tua, gitu. Jadi milih imam jangan tuanya dulu, bukan, ya. Nyari imam jangan yang paling tua dulu, tapi yang fasih, yang alim, yang juga dia lebih dulu tinggal di satu tempat dekat masjidnya. Kalau sama-sama, ya, levelnya sama, cari yang paling tua. Kira-kira siapa? Ya, kan ada orang udah tua menolak tua, jadi pengen muda melulu. Ya, cari tuh yang kagak nolak tua. Ya, tua aja udah. Ya, ini paling berhak dia. Ya. Nah, disebutkan di sini, wala ya ummanar ar-rajula fi sultanihi wala yaq'ud fi baitihi ala takrimatihi illa bi idzni. Nggak boleh tuh seorang jadi imam di wilayah kekuasaan orang lain. Contoh ya, di sini ada imam tetapnya. Jangan muntang-muntang kita ngerasa paling fasih, paling alim, tueknya dapat, kita pendatang menyelonong baik, kagak boleh. Ya nggak boleh ngerampas. Ya, kalau mau misalnya gini, ini kita kan sholat isya antar nih, belas sono udah azan, ada orang kebelet mau buru-buru sholat isyanya, dia tiba-tiba bikin jamaah di dalam. Imam tetap boleh ngusir dia. Ini wilayah gua, belum sholat belum dilaksanakan, orang imamnya masih ikut ngaji. Ente kalau mau sholat berjamaah, sono di luar, jangan di dalam. Gitu, boleh. Ya, itu hak imam. Ya, makanya ini penting, jangan sembarangan. Termasuk apa? Kita nggak boleh, ya, sholat di rumah seseorang kecuali atas izinnya. Ya, ada tuan rumah ngundang kita, biasain yang punya rumah suruh jadi imam. Ya, utama itu ambil kan gitu. Ya, kita nih kalau mau jadi imam harus ada izinnya. Ini penting. Ya, itu adab-adab sholat berjamaah supaya apa? Si makmum ini ridho sama imamnya. Kalau imamnya tidak diridhoin sama makmum, repot urusannya. Karena nggak akan terjadi tuh ukhuwah Islamiyah. Karena sholat berjamaah itu fadilahnya apa? Mengukuhkan, mempererat tali ukhuwah Islamiyah kita. Kalau antara makmum sama imam berantem, gontok-gontokan, ya nggak kelar urusannya. Ya, ada makmum sama imam berantem gara-gara utang. Imamnya ditagih utangnya, pasang badan, yang ngutangin gedek. Sampai di masjid, imamnya jadi orang yang ngutang jadi imam. Lah dia lagi. Tadi baru habis berantem gue nagih katanya. Ya, nah ini kalau mau sholat berjamaah, salaman dulu, selesain dulu. Ya, minta maaf ya. Pokoknya dikelarin dulu urusan yang tadi itu supaya dia jadi makmum, jangan berselisih hati dengan si imam. Itu ada bab itu khusus. Bagaimana kalau makmum musuhan sama imam? Ya, imam sholatnya sah, makmumnya nggak sah berjamaahnya, dianggap sholat sendirian. Kenapa? Karena hatinya tidak terpaut sama imamnya. Ya, jelas ya. Ini waktu juga nih, ini pembahasan panjang banget ini ya. Nah, ini disebutkan demikian tentang hal-hal yang menyangkut syarat menjadi imam. Contohnya begini,
Siapa sih yang berhak jadi imam? Semua orang yang sholat sendiriannya itu sah, dia berhak jadi imam. Paham ya? Antum ngelihat nih si fulan sholat sendiriannya itu dianggap sah. Si fulan itu, yang 3 orang itu berhak jadi imam. Cuma yang paling utama yang mana itu beda. Jelas ya? Jadi setiap antum ini kalau sholat sendirian itu sah sholatnya, semua orang berhak jadi imam. Tapi yang paling afdol yang mana? Itu Nabi kasih kriteria tadi. Yang akra, yang alim, yang duluan datang di kampung ini, orang kampung sini, ya. Kemudian yang paling tua tuh syarat afdoliyahnya, ya. Nah, ini disebutkan juga nih. Jadi beberapa riwayat ya, idza kanu thalathah falyummahum ahaduhum wa haqquhum bil imamah aqra'uhum. Bila 3 orang, maka salah satu dari mereka jadi imam, dan orang lebih berhak jadi imam adalah yang lebih aqra, lebih fasih di antara mereka di dalam membaca Al-Qur'an, ya. Sementara itu dulu deh. Ya, sementara itu dulu. Kalau ada pertanyaan silakan. Ya. Ayo. Ya. Jadi saya menukil pendapat ulama tadi ya. Hukum asalnya wanita datengin sholat berjamaah di masjid, hukum asalnya makruh, apalagi bagi wanita yang wajahnya cantik rupawan, belum ada lakinya, karena khawatir fitnah, ya, terus kagak aman. Itu satu, kemakruhan itu muncul. Yang boleh siapa? Enggak ada kemakruhannya, wanita yang udah tua, udah kempot, udah reot, yang kalau ABG lewat nengok aja kagak, ya gitu kan. Kalau kita ketemu yang masih bening, ngelihat sekali tapi lamanya di kaca spion, ya enggak, udah jalan spion lihat siapa sih tadi gitu, ya. Pandangan satu nikmat, yang kedua laknat, jangan diikutin. Asalnya itu bang, ya. Nah kalau gitu gimana nih? Dulu kan masjid yang di masa Nabi itu sama pemukiman kan jauh-jauh, ya. Wanita nih bahaya kalau malam-malam jalan sendirian mau sholat berjamaah, maka alasan keamanannya susah. Kalau sekarang mah enak, ya. Masjid di mana-mana ada, tempat kita dekat sama masjid, sehingga kemakruhannya bisa dihilangkan, fitnahnya nggak muncul, ya. Wanita datang juga merasa aman karena pulang kembali ke rumah nggak ada yang gangguin dia. Silakan penuhi masjid-masjid itu, ya. Karena ada dalil ketika Rasulullah perintahkan suami, ya, jangan kau larang kalau istrimu tuh mau datangin sholat berjamaah, silakan. Ada bagusnya laki bini datang dah berjamaah kemari, jangan bininya doang kemari, ya. Lakinya nonton sinetron Ikatan Cinta, wah, ya. Laki lu kemana neng? Ya laki kita doyan main nonton sinetron katanya, ya. Bininya doang yang dimari, ya. Kalau bisa ama lakinya, ama anak lakinya tuh jalan menghilangkan fitnah, hukum asalnya. Nah kalau yang wajib saja hukumnya tadi makruh, ketika kemakruhannya hilang gara-gara fitnah nggak ada, aman, ya boleh. Apalagi tadi sholat sunnah tarawih, silakan aja. Yang penting dapat dipastikan wanita itu pulang sholat tarawih jangan kelayaban kemana-mana, ya. Lakinya bingung kemana nih, ya. Bini gua katanya izin sholat tarawih kok sampai sekarang jam 2, ya, kagak nongol-nongol. Oh dia mau sahur on the road, ya, sama teman-teman alumni sekolahnya sahur on the road, sahurnya ntar dah di jalanan, kata nggak boleh, ya. Datengin masjid aja tadi hukumnya kalau muncul fitnah nggak aman, hukumnya makruh. Tapi kalau aman, kalau fitnah nggak muncul, silakan antum perintahkan bini-bini antum untuk datengin masjid kita ini, ya. Lebih-lebih habis sholat maghrib berjamaah setiap hari apa nih, hari Sabtu, ya, ada taklim kan, masya Allah, ya. Jadi bini kita nggak usah pegel lagi ngasih tahu apa ada orang yang ngajarin, ya, gitu kira-kira, ya. Wallahu a'lam bishawab. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Ustaz. Dari penjelasan Bapak tadi ada beberapa pendapat dari pilihan ulama, kemudian bisa timbul ke usul fikih Bapak. Bagi kami yang pemahaman tentang agamanya masih lemah, dari berbagai pendapat itu kan bisa menimbulkan polemik atau keraguan dalam menentukan sikap kita. Satu itu. Yang kedua,
kami ini tinggal di suatu kampung atau tempat yang 99,9% penduduknya adalah mayoritas non-Muslim. Ya. Sehingga kalau kami ingin mendapatkan masjid, berarti kita harus keluar dari kampung-kampung. Satu, dua ya. Terus hukum sholat berjamaah bagi kami sekeluarga, artinya bagi suami yang laki-laki adalah dari berbagai pendapat tadi Rasulullah mengatakan bahwa kalau laki-laki kan sholat akan dibakar dan sebagainya rumahnya. Bagaimana dengan hukum yang berlaku bagi suami ketika suami itu lebih condong untuk melakukan sholat jemaah dengan keluarganya, Pak, untuk mendidik istri dan anak-anaknya agar dengan adanya sholat jemaah itu bisa hadir secara fisik, walaupun sekarang ini istri-istri kita kan sudah pandai dalam belajar agama dari medsos ya. Siapapun bisa dilihat di situ lah Ya. dari atau siapapun juga semua bisa dilihat. Ketika sholat berjamaah mereka butuh kehadiran kita sebagai suami. Nah, kira-kira hukum yang berlaku bagi suami itu bagaimana? Apakah berlaku sunnah muakkadahnya atau fardhu ain atau bagaimana? Itu Pak. Yang kedua, Pak. Udah keempat, Pak. Udah keempat nanya. Udah bukan yang kedua lagi, udah keempat. Baik, yang berikut ini Pak. Tadi dikatakan bahwa pahalanya itu untuk sholat jamaah itu adalah satu langkah kiri, satu langkah kanan. Itu kalau berjalan kaki, bagaimana kalau bukan naik mobil, kalau motor, bagaimana relevansinya? Baik, saya jawab dulu ya. Masalah Paris. Sebentar, Pak. Saya punya kemampuan mengingat pertanyaan, kadang suka lupa ya. Nanti antum boleh tanya ya. Jadi yang pertama begini, ini satu ilustrasi ya. Ini penting, mohon izin imam sholat nanti kita agak ditakhir dikit ya, karena ini penting juga nih. Satu ilustrasi begini, antum melakukan perjalanan lewat kapal laut ya. Saya nanya sama beliau yang berhak nanti jawab, yang lain diem. Ketika naik di kapal laut itu, kapal feri lah, tiba-tiba dihantam sama badai, Pak. Antum melakukan perjalanan, di situ ada istri antum ajak, anak antum itu ya, sama emak kandung diajak. Tiba-tiba dia hantam itu kapal feri, pecah, Pak. Semua orang minta tolong. Semua orang minta tolong. Termasuk istri minta tolong, anak minta tolong, emak minta tolong. Siapa kira-kira yang antum paling utama untuk ditolong? Siapa, Pak? Gimana? Terdekat dengan kita. Berarti kan itu punya pemahaman. Walaupun pendapat yang mengatakan kita kudu berbakti sama emak, bener nggak? Bahkan surga di bawah telapak kaki ibu. Kalau ada orang berpendapat begitu, antum disalahin nggak kira-kira? Kok ngomongin yang dekat, ibu dulu dong. Ibu kan begini-begini. Itu madhab namanya. Beliau mengatakan, oh ini yang paling dekat. Karena saya, kenapa? Saya mampu melakukannya. Walaupun yang dekat sama saya bukan ibu, bukan anak, bukan bini, tapi bini tetangga. Narik-narik baju, bang, tolong saya bang. Lu siapa? Tetangga abang. Lah ngapa emang? Saya nggak bisa berenang bang. Laki lu mana? Kagak tahu bang. Minta tolong saya, ya kan? Berarti harus tolong siapa? Dengan pendapat tadi beliau, bini tetangga gitu tolong. Ya, kenapa? Karena bini sendiri kagak tahu, emak kagak tahu, anak kagak tahu. Kenapa? Karena menolong orang dalam kondisi seperti itu sesuai dengan kemampuan kita, wajib hukumnya. Diboyong dia tuh. Ya, bini tetangga. Apakah orang berpendapat bini tetangga ditolong, bini sendiri kemana? Boleh nggak orang berpendapat begitu? Boleh, tapi jangan ngebully dia. Karena pada waktu itu kemampuan beliau seperti itu. Nah, bermazhab itu buat kita orang awam yang tidak pernah punya sanad khusus, belajar dengan ulama yang sanadnya nyambung kepada penulis kitab. Kita ini sebenarnya bukan orang yang aku bermadzhab Syafi'i tulen. Kalau kita lihat-lihat sholatnya bukan madzhab Syafi'i ini, ya cara bangunnya aja lain gitu kan. Itu contoh gitulah. Cuma nggak apa-apa. Ya kata Imam Nawawi rahimahullah, orang itu sebagai muqallid dia bisa memilih pendapat ulama yang dia mau pilih untuk bisa memudahkan di ibadah, Pak. Walaupun yang dia pilih ulamanya nggak punya keutamaan nih, misalnya ulama biasa-biasa, ustadz di kampung dia nanya, dijelasin, itu dalil, dia boleh berhujah dengan dalil itu untuk beribadah, gampang. Nah, jadi kaitannya tadi, Pak, ulama satu bilang sunnah muakkadah, yang satu bilang fardu kifayah salat berjamaah, yang satu bilang fardu ain. Ada ulama mengatakan salat berjamaah syarat sah salat. Antum tinggal pilih pendapat itu.
dengan tidak menafikan pendapat yang lain, dengan tidak merasa paling benar di antara pendapat-pendapat ulama itu, cari pendapat yang antum secara diri sendiri bisa memakai pendapat sesuai dengan kemampuan sendiri. Ya, kalau dulu saya sholat berjamaah misalnya sunnah muakkadah, kenapa? Saya sibuk di kantor, rapat ini, berjalan ke sono nyari masjid aja susah. Saya sunnah muakkadah deh. Kenapa? Kalau syarat sah sholat saya bingung. Ya tadi itu pemukiman non muslim, kalau mau ke masjid bingung kan? Ya mau keluar dulu, wah ini repot ini kalau begini. Sesuai dengan kemampuan. Sekarang mau udah pensiun, udah nggak punya kerjaan, di rumah juga bengong baik, ya walaupun kontrakannya banyak gitu ya. Kontrakan sih banyak, pensiun. Ya udah deh, saya sholat berjamaah, saya ambil keutamaan berjamaah. Ya buat saya nih fardu kifayah atau fardu ain, boleh-boleh aja. Maka pendapat-pendapat tadi itu jangan dijadikan kambing hitam supaya kita berpecah belah, enggak. Justru perbedaan pendapat tadi, kayak tadi antum bilang, saya yang paling dekat yang saya tolong. Tapi kalau ada orang bilang yang wajib ditolong tuh Pak, ibu dulu Pak, atau anak dulu, atau bini dulu, berantem nggak kira-kira kita? Enggak perlu. Kenapa? Karena masing-masing punya keutamaan-keutamaan, tapi yang diukur adalah kemampuan kita untuk menerapkan apa yang antum pegang itu. Kalau bilang sholat berjamaah buat saya syarat sah sholat, iya, satu ketika antum nggak sholat berjamaah, nggak sah sholatnya dengan pendapat itu misal. Ya, maka buat yang kita yang ringan yang bagaimana? Pendapatnya ulama Al-Hanafiyah dan Al-Malikiyah tadi yang menyebutkan sholat berjamaah sunnah muakkadah, gitu Pak. Memahaminya begitu, supaya kita tetap guyub. Karena khilafiyah itu sunnah bakal terjadi sampai hari kiamat, tapi ukhuwah Islamiyah kudu guyub. Masjid ini pusat kekuatannya kaum muslimin. Kalau ada yang nyelekit sedikit udah salaman aja, peluk dah. Nongkrong tuh di sate apa kemarin Pak Desi? Sate apa? Ya, sate Bu Oon ya. Ajak ke sono, guyub udah, nggak berantem lagi di masjid. Kenapa kita pengen masjid itu setan pada mengpinggir udah? Kenapa? Ketua-ketuanya, pengurus-pengurus yang sepuh pada baik-baik semua, masya Allah. Peluk aja dah. Ya, ini kenapa? Supaya kita nggak terjadi masalah tadi. Karena masjid ini pusat kekuatannya kaum muslimin. Kalau bentengnya saja yang jaga udah pada berantem, lu jaga bang, ogah gue capek, kan jadwal lu, ya gue capek gimana? Ya nggak bakal dijaga bentengnya. Akhirnya kemasukan apa? Setan bisa ngerusak ukhuwah. Setan bisa merusak perjuangan, repot. Makanya kita harus kuat. Ya Pak ya. Jadi perbedaan pendapat saja boleh. Mencontoh misalnya gini. Imam sholat, ini kata Nabi apa? Innama ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam untuk dipatuhi Pak. Fa idza kabbara fakabbiru, tatkala imam takbir, nih fi'lul madi nih. Kabbara, imam udah takbir sampai bar, baru antum Allahu Akbar. Ya, itu namanya mutaba'ah. Antum ngikutin imam, bener. Allahu Akbar, antum Allahu Akbar, itu mutaba'ah namanya. Ya. Wa idza raka'a farka'u, tatkala imam telah ruku, antum ruku. Jangan ngedelin imam. Jangan makmum sama imam musabaqah. Tahu musabaqah? Balap-balapan. Ya, makmum biasa ngetrek sih, ya. Biasa trek-trekan, sholat aja ngetrek kagak boleh. Ya, harus ikut imam. Ya. Wa idza rafa'a farfa'u, ketika imam berdiri Pak, Allahu Akbar, kita diri. Termasuk gini, mohon maaf nih, kita ada yang sholat subuhnya nggak pakai kunut, imamnya pakai kunut. Antum sholat berjamaah di sini, ikutin imam. Ya, jangan imam doain kita, antumnya malah diem. Ya, ikut. Ini hadisnya jelas. Ya, ikut aja udah. Jangan diem gelegem, jangan. Dalilnya jelas. Innama ju'ilal imam liyutamma bihi, dijadikan imam itu untuk dipatuhi. Satu ketika imamnya ganti. Ya, yang biasa lagi pelesiran nih. Ya, lagi healing ke puncak. Ya, masjid kosong, ada imam yang kalau subuh dia nggak kunut. Kita yang kunut, jangan coba-coba kunut. Ya, kagak keburu ntar. Ya, baru Allahumma hdini fiman hadi sendirian, imamnya udah sujud. Jadi nggak usah. Ya udah, sholat subuh kunut tidak kunut, sholat subuhnya tetap sah, hanya sunnah aja. Itu maksudnya begitu Pak. Jadi ketika antum jadi makmum, ikutin imam, kelar udah urusan. Kenapa? Karena keberadaan imam itu menghilangkan khilaf. Kita berselisih keluar komplek, ente subuh kunut enggak? Kunut, bid'ah katanya begitu tuh.
Orang kurang ilmu kan begitu tuh. Ya, omongannya Imam Abu Hanifah dipelintir sama dia. Ya, Imam Abu Hanifah mengatakan kunut subuh itu bid'ah. Tapi bid'ahnya beliau enggak sama seperti orang Indonesia kalau ngomongin bid'ah. Enggak sama, ya. Kalau kita kan enggak ada contoh, itu haram, itu enggak boleh. Nah, jangan sama begitu, enggak boleh. Ya. Nah, kemudian satu bilang enggak kunut ya. Ketika imam yang ternyata dia kunut, si makmum ya udah dia bukan dia imamnya, ikutin aja imam, selesai udah. Ya, salaman selesai salaman udah kelar udah kan gitu Pak ya. Jadi hal-hal yang saya sampaikan tadi, saya sebagai pengajar dan itu harus adil ya. Saya kebetulan di Fakultas Syariah ya, ada perbedaan pendapat mazhab itu bukan ranah saya menjudge ulama. Ini loh yang sahih, ini loh yang paling kuat, itu bukan hak saya. Ya, bukan hak saya. Itu udah saya sampaikan, nih ulama begini. Kenapa? Karena alasannya satu masjid ini kadang pendapatnya majemuk, banyak Pak. Ya, harus diakomodir. Jadi kita nggak berantem. Barangkali antum mendapat ini, yang ini, ulama ini diikutin antum juga. Ana menghormati pendapat antum. Tapi kalau sudah jadi imam, ikutin imam udah. Jadi makmum udah ikutin imam, kelar udah urusan. Ya, nah jadi perbedaan pendapat ulama secara cerdas kita memandang itu adalah cara di mana orang itu bisa beribadah sesuai dengan kemampuan dia. Karena terjadi perbedaan ulama, pendapat itu nggak ada azab Pak, nggak ada dosa. Ya, selama masih terjadi khilaf tengah-tengah ulama. Semuanya sudah terjawab ya. Ya, yang masalah waris nanti nyusul lagi. Akhirnya di rumah gitu ya. Baik, ini Mu'adz bin Jabal itu pernah sholat isya sama Nabi. Isyanya bareng-bareng Nabi. Pulang ke kampungnya, orang kampung belum sholat isya Pak. Beliau mimpin lagi sholat. Ayo dah kita sholat isya dah. Beliau jadi imamnya. Boleh. Jadi suami mau sholat berjamaah di masjid, pesanin sama orang rumah, tungguin bapak ya, bapak zikirnya nggak panjang-panjang dah. Allahumma antas salam wa minkas salam. Ya udah, papa pulang nih ke rumah, mama siap-siap, nanti papa sholat berjamaah lagi di rumah. Boleh, namanya i'adah salah ya, mengulang sholat. Tapi yang tadi wajibnya dapat, sholat yang kedua itu sunnah Pak. Boleh ya. Ya, nggak sama Pak. Sholat di rumah itu berjamaah juga, tapi bukan berjamaah dari sisi makna hakikinya. Ya, makna hakikinya ya berjamaah itu adalah orang tuh as-salatu fil masjid bil jamaah ma'al imam. Nih kita isya nih sholat, walaupun yang lain-lain udah pada sholat isya, kita baru sekarang nih sholat isyanya. Itu juga as-salatu ala waktiha juga. Coba deh antum jujur, umroh haji di Masjidil Haram, jarak iqomah adzan ma iqomah berapa lama? 30 menit Pak. Kita udah gelasor, kapan sih mulainya? Nungguin orang banyak, udah banyak orangnya. Ya, di sana punya aturan. Jadi kalau ditakhir dikit, tenang-tenang aja udah. Ya, nah jadi tetap kita nih ntar sholat nih ya dipimpin sama imam masjid, kita tetap mendapatkan 27 derajat walaupun waktu isyanya udah lewat dikit. Itu masih ala waktiha Pak. Kalau sholat di rumah berjamaah juga tapi nggak dapat 20 derajat. Kenapa? Keutamaannya nggak ada. Kalau antum ke masjid bawa kendaraan ya, innallaha sari'ul hisab, jangan mendikte Allah Pak. Sekalipun hadisnya itu dengan jalan kaki, kita pakai mobil, pakai motor, dihitung tuh putaran kilometer ban kita. Cuma repot kalau kita begitu ngitung-ngitung melulu. Dapat berapa kira-kira? Berapa kilo? Enggak ya. Tapi memang disunahkan jalan kaki. Nabi kalau berangkat ke masjid dengan jalan yang lain, pulangnya jalan yang lain. Antum kalau mengikuti sunnah Nabi boleh, rumah samping masjid, pulangnya muter ke tempat saya dulu di Kuningan. Ya, muter aja udah. Pahalanya banyak, cuma jalan kaki kalau mau. Ya, jalan kaki kan gitu. Ya. Baik ya, sementara itu dulu. Saya yakin masih banyak pertanyaan di hati-hati para jamaah karena ini memang kebutuhan yang harus disampaikan ya, sekalipun kita sholatnya udah gape-gape udah ya, tapi secara ilmu kadang-kala ada hal-hal yang tercecer ya. Itu barangkali insya Allah kita akan lanjutkan lagi bab manajemen sholat berjamaah pada pembahasan lanjutan insya Allah ya. Siapkan pertanyaan ya.
banyak bicara banyak salah. Kalau salah saya minta maaf. Padahal sama-sama kita memohon ampunan. Semoga kita termasuk hamba-hamba Allah yang diampuni segala dosa dan kesalahan kita. Mari kita tutup dengan kalimatul hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.